Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Febrial Nur Husaini dari kelas TP 5D dengan nomor induk mahasiswa 1191040174. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan memaparkan sedikit ulasan mengenai Project Feeds yang saya kemukakan. Adapun Project Feeds yang akan saya kemukakan adalah Project Feeds dengan judul Happiness with Art. Adapun yang melatar belakangi saya memilih Happiness with Art ini berawal dari diri saya sendiri yang seringkali merasa cemas, bahkan kecemasan yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dan kecemasan itu semakin meningkat menjadi rasa takut, dan jadi saya pun seringkali merasa ketakutan tanpa sebab yang jelas. Selain itu, saya juga seringkali mengalami mood swing atau perubahan mood. Saya juga seringkali merasa gelisah dan overthinking. Kemudian, saya pun merasa lelah dan capek sendiri dan memikirkan bagaimana caranya agar saya dapat keluar dari masalah ini, atau kira-kira hal apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kecemasan yang saya miliki. Saya pun mulai mengingat-ingat kembali kira-kira hal apa yang akan membuat saya menjadi lebih tenang, yang membuat mood saya menjadi lebih baik, dan membuat diri saya menjadi lebih bahagia dan bersemangat. Dan ternyata salah satunya adalah dengan melukis. Melukis dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat memperbaiki mood saya menjadi lebih baik, membuat saya menjadi lebih tenang, dan sekaligus menjadi self-healing bagi diri saya. Dan ternyata setelah saya mengikuti mata kuliah psikologi transpersonal ini, saya jadi tahu bahwa ternyata melukis merupakan salah satu teknik terapi yang digunakan dalam pendekatan psikologi transpersonal ini. Melukis merupakan salah satu teknik atau salah satu bagian dari art therapy atau terapi seni. Jadi dari situ saya pun mulai terinspirasi dan membayangkan apabila art therapy ini menjadi bagian dari Project Feeds Happiness with Art ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang art therapy. Jadi, apa itu art therapy? Art therapy adalah bentuk terapi yang dilakukan menggunakan potensi manusia agar dapat menjadi lebih kreatif melalui proses menghasilkan suatu karya seni. Contohnya seperti merajut, menggambar, melukis, atau memahat patung, dan masih banyak lagi. Art therapy dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan pengalaman yang sulit untuk diverbalisasi seperti trauma, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kemudian kesedihan, kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual, ataupun pengalaman emosional yang kompleks. Dan art terapi ini dapat diterapkan kepada siapapun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pada Project Feeds Happiness with Art ini, saya akan menggunakan salah satu teknik dalam art terapi, yaitu melukis. Melukis merupakan kegiatan mengolah suatu objek berdasarkan ide, ekspresi, dan emosi yang dituangkan melalui estetika tertentu ke dalam bahasa visual 2 dimensi. Dilansir dari laman Halodoc, ternyata melakukan kegiatan atau aktivitas kreatif selama 45 menit dapat mengurangi stres, mengurangi kecemasan kita, dan mengurangi tekanan yang sedang kita hadapi.
Dengan melukis dapat membuat diri kita menjadi lebih rileks, lebih santai, serta membuat perasaan kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Jika kita terus-menerus membiarkan diri kita berada terlalu lama dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu, maka hal itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Kita menjadi terus merasa sedih, terus merasa tertekan, bahkan suntuk, bahkan mungkin membuat kita menjadi stres. Nah, sesekali kita harus memberikan reward kepada diri kita untuk melakukan kegiatan yang disukainya, untuk melakukan hal-hal yang sekiranya akan membuatnya menjadi lebih tenang, rileks, sebagai bentuk dari rasa sayang kita atau rasa cinta kita kepada diri kita. Berawal dari sana, saya mulai membayangkan untuk melakukan self-healing agar membuat diri saya menjadi lebih tenang dan rileks, agar kecemasan saya berkurang, dan membuat mood saya menjadi lebih baik dan bahagia melalui kegiatan melukis. Berikut ini akan saya tampilkan sebuah video praktek self-healing dengan art therapy, yaitu melukis. Melukis merupakan terapi efektif yang memiliki manfaat bagi kesehatan sebagai pelepas penat atau stres. Melukis dapat membantu seseorang untuk menumpahkan segala macam perasaan dan emosi yang terpendam ke dalam media kanvas. Ketika seseorang sudah mulai melukisnya, biasanya ia akan larut dan berkonsentrasi secara penuh pada objek lukisannya. Hingga tanpa sadar, kondisi ini akan membuat seseorang lupa terhadap stres yang dihadapinya. Dalam kegiatan art terapi ini, seseorang bebas memilih dan mencampur warna, memilih kuas yang akan dipakai, serta media yang akan digunakan, baik itu kertas, kotak, kanvas, kain, dan lain-lain. Mencampur warna dapat mempengaruhi dorongan stimulus yang menghasilkan respon terbentuknya warna berdasarkan emosi dalam diri. Memilih jenis mata kuas dapat menstimulus saraf otak, mulai dari bentuk mata kuasnya sendiri hingga hasil dan bentuk goresan yang didapat. Sedangkan pemilihan media untuk menuangkan lukisan tersebut bertujuan untuk menstimulus dari bentuk dan tekstur. Dalam pelaksanaan program Happiness with Art ini, uraian yang dibuat berdasarkan referensi dari Barbara Ganim. Barbara Ganim menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan dalam melakukan art therapy, yaitu yang pertama, expressing your emotion, yang kedua, healing the mind, yang ketiga, healing the body, dan yang keempat, transformation of the spirit. Pada tahap expressing your emotion, tahap ini bertujuan untuk membantu partisipan atau klien menjelaskan masalah yang dialaminya dan menunjukkan bagaimana cara ia melewati masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah healing the mind. Tahap ini membantu klien agar dapat keluar dari masalah yang dialaminya. Hal ini selaras dengan art terapi yang dikemukakan oleh Levick, bahwa terapi bermanfaat sebagai media katarsis. Kemudian tahap selanjutnya adalah healing the body. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat insight klien akan hal positif yang ada dalam dirinya. Dan yang keempat adalah transformation of the spirit. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perubahan positif dan membantu klien agar lebih sadar akan perubahan positif dalam dirinya. Jadi, kegiatan melukis ini dapat kita jadikan sebagai terapi dan juga sebagai self-healing.
Ketika sedang melukis, kita hayati dan maknai, resapi setiap kegiatan, setiap tahapan yang kita lalui dalam kegiatan melukis ini. Kita nikmati setiap warna-warna dari cat yang kita gunakan. Nikmati setiap goresan kuas pada kanvas. Nikmati setiap perpaduan warna, percampuran warna yang sangat indah. Dan tenangkan pikiran, fokuskan pada objek yang ada di depan kita. Fokuskan pada lukisan yang ada di depan kita. Kita tuangkan segala apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, dan emosi kita ke dalam kanvas. Kita berikan warna-warna yang berbeda pada setiap emosi kita. Kita nikmati dan kita resapi setiap yang kita lakukan di dalamnya. Melukis dapat kita padukan dengan musik terapi. Jadi ketika kita sambil melukis, kita pun bisa sambil mendengarkan musik-musik terapi yang menenangkan. Terlebih lagi, jika kita melukis di tempat yang membuat kita nyaman, contohnya seperti di alam, di dekat air, atau di tempat-tempat indah lainnya. Teknik art terapi memiliki beragam jenis, salah satunya adalah melukis. Melukis dapat menjadi cara dalam mengkomunikasikan pengalaman yang sulit untuk diverbalisasi seperti trauma, kesedihan, kecemasan, kekerasan fisik, mental, ataupun seksual, serta pengalaman emosional yang kompleks. Art terapi mulai banyak diterapkan pada masalah klien dengan gangguan psikologis. Salah satunya adalah pengaplikasian art terapi pada klien dengan gangguan kecemasan. Nah, teman-teman, kita telah sampai pada akhir video. Jadi dapat kita simpulkan bahwa art terapi merupakan salah satu metode dalam pendekatan psikologi transpersonal. Ada banyak macam dari art terapi ini seperti merajut, menggambar, melukis, memahat, menganyam, dan masih banyak lagi. Sesekali kita harus menyenangkan diri kita karena diri kita telah bekerja keras selama ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekeliruannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.